Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net di video tutorial belajar SEO gratis kita. Kita kemarin sudah tahu kalau relevansi yang Google hitung itu berdasarkan dua faktor besar ya kan. Bisa dibagi jadi dua kategori atau dua faktor, yaitu on page SEO, SEO yang kita lakukan di halaman situs kita, dan off page SEO. Jadi bedanya on, yang satunya on, yang satunya off. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan pelajari apa aja sih elemen dari on page SEO. Di video selanjutnya kita bakalan bicara yang ini ya. Tapi kita bakalan bicara tentang apa aja sih yang termasuk dalam on page SEO ini. Nah, ini sebenarnya saya sudah punya banyak post yang nulis tentang hal ini, dan sebenarnya konsepnya itu sama aja ya. Nggak peduli Anda pakai platform blogging manapun, entah itu WordPress, Blogger, dan atau lain-lain sebagainya ya. Menurut saya ya, yang menjadi elemen dari on page SEO ini ada kurang lebih 6 sampai 7 hal. Kita bakalan tunjukin dengan posting asli aja yang saya lakukan. Jadi ini adalah yang saya pribadi lakukan ketika saya melakukan on page SEO. Jadi coba saya buka situs saya. Kemudian coba misal ini ya. Oke, jadi yang termasuk dari elemen on page SEO versi saya itu adalah seperti ini. Jadi pastikan keyword yang Anda target itu terletak pada yang pertama adalah pada title ya. Jadi title itu apa sih? Jadi title itu adalah kode HTML yang diapit oleh kode title. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Ini titlenya, bilang page one halaman 1 di Google itu gampang. Jadi ini keyword yang saya target ini ada beberapa ya. Jadi page one halaman 1 di Google, kemudian page one di Google, ya ya hal-hal seperti itulah, yang pokoknya yang masuk di sinilah. Kemudian setelah itu ya, setelah yang tadi yang pertama adalah title, catat ya, catat. Ini title ini bisa Anda atur entah Anda di WordPress atau di Blogger, tapi karena saya pakai WordPress, saya nggak begitu tahu gimana caranya kalau di Blogger, tapi setahu saya bisa, mungkin bisa, nggak bisa ya kan. Kemudian setelah itu adalah meta description ya. Jadi bisa Anda lihat di sini. Jadi setelah title, meta description, pastikan keyword yang Anda target ada di meta description. Jadi title dan meta description ini adalah yang bakalan tampil di Google. Jadi misal kalau kita masukin di Google halaman 1 di Google seperti ini. Ini adalah title saya yang tampil di sini, kemudian ini adalah meta description saya. Dan yuk kita lihat lagi tadi kodenya yang mengerikan. Mana mana tadi meta description? Meta description. Nah, ini dia. Di bagian meta description ini bisa Anda lihat ya, page one itu gampang, buktinya artikel ini juga page one. Jadi ini sebenarnya yang pengen saya target adalah keyword page one ya. Kemudian ini di sini saya kasih temukan bagaimana saya bisa ranking halaman 1 di Google. Jadi saya masukkan tadi yang satunya, yaitu halaman 1 di Google. Kemudian ini juga ada kata ranking, meskipun di sini nggak ada, saya juga ada harapan sedikit untuk bisa ranking dengan kata kunci ranking halaman 1 di Google atau ranking di Google dan hal-hal semacam itu. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, saya masukkan keyword yang saya target dalam title saya dan meta description saya, dan saya pastikan bahwa saya bikin kalimatnya itu masih masuk akal gitu ya. Karena kesalahan utama dari orang-orang itu adalah bahwa dia tidak bikin meta description-nya bisa dibaca. Padahal sangat-sangat penting meta description itu bisa dibaca, karena yang datang ke sini itu orang gitu ya. Jadi mereka nggak suka kalau lihat title yang apa ya, yang tidak menarik perhatian, mereka juga nggak bakalan ngeklik gitu. Ingat materi pertama bahwa orang itu datang dengan klik, bukan dengan Anda ranking tinggi di Google, tapi dengan klik. Jadi pastikan title Anda itu mengajak orang untuk ngeklik gitu ya.
dan meta description Anda juga pastikan Anda usahakan biar bisa biar bisa eh, biar bisa diklik sama orang gitu, biar orang itu penasaran gitu dengan artikel Anda gitu. Karena kadangkala Anda mungkin di posisi 2, di posisi 3, tapi jika title Anda dan meta description Anda bagus, Anda bisa jadi lebih diklik daripada yang posisi pertama atau posisi kedua. Ngerti? Oke, jadi itu. Kemudian selain title dan meta description apalagi ya? Ini namanya adalah heading. Jadi heading itu beda dengan title meskipun sama-sama judul. Jadi heading itu adalah lebih pada judul dari artikel gitu ya. Kalau title itu judul dari keseluruhan halaman ini gitu. Ya setidaknya saya ngartikannya seperti itulah ya. Jadi bedanya itu adalah di kodenya. Kalau tadi title diapit dengan kode title, kalau yang ini diapit dengan kode sebentar. Ini diapit dengan kode H1 sebenarnya. Sebentar saya coba carikan di belantara kode yang mengerikan ini, body class bla 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 div. Sebentar. Nah, ini dia. Ini ya bisa Anda lihat. Ini ada H1. H1 itu artinya apa? Heading 1, heading pertama, heading yang paling penting. Heading yang paling penting ini juga harus Anda pastikan mengandung kata kunci yang Anda incar gitu ya. Kalau di WordPress enaknya adalah bahwa yang menjadi judul artikel Anda itu pasti H1 gitu ya. Jika Anda menggunakan platform blogging yang lain bisa jadi bukan gitu. Anda menggunakan WordPress juga bisa jadi bukan H1 gitu ya. Kalau tim Anda tidak SEO friendly, jadi pastikan tim Anda SEO friendly, oke? Jadi itu saya ini pakai Wooteams by the way jika Anda tanya. Jadi ini adalah tim gratisan. Saya nggak pakai tim mahal, tim beli aneh-aneh gitu ya, yang harganya beberapa dolar atau nge-crack dari mana gitu, enggak. Saya tidak melakukan itu, saya pakai tim gratis dan ini juga sudah sangat SEO friendly kalau menurut saya. Wooteams, tapi saya lupa ini apa namanya. Kemudian setelah heading, kemudian ini saya masukkan di kalimat pertama. Jadi kata kunci saya masukkan di kalimat pertama ya. Kalimat pertama di paragraf pertama, dan ya saya rasa cuma itu. Saya tidak terlalu terobsesi dengan memboldnya, mengunderline-nya, mengitalicnya atau hal-hal aneh lain yang dilakukan oleh praktisi SEO lain. Jadi saya lebih fokus pada kenyamanan orang baca. Saya pribadi soalnya agak gimana gitu kalau ada terlalu banyak kata-kata yang di bold dalam artikel dan kata-kata tersebut tidak begitu penting gitu ya, tapi di bold cuma biar bisa ranking tinggi. Saya agak gimana gitu terhadap yang seperti itu. Jadi saya tidak melakukannya di blog saya karena biar enak dibaca sama pembaca saya, biar enak dibaca oleh Anda. Jadi itu tidak saya lakukan ya. Kemudian apa lagi ya, ini nih, ini jadi ini gambar ya kan, ini gambar ini saya kasih optimasi juga. Jadi ini bisa Anda lihat di sini. Sebentar mari kita cari kodenya. Jadi gambar ini mana ya, gambar IMG ini dia ya, kayaknya ini. Jadi ini ya bisa Anda lihat ya. Saya kan ini kan pingin ranking untuk kata kunci page one ya. Jadi ini saya kasih, jadi gambar itu bisa dikasih alt tag ya. Ini namanya alt tag, kodenya seperti ini. Kemudian Anda masukin kata kunci yang Anda ingin target. Ini juga title, page one seperti ini. Coba saya carikan gambar lagi ya. Coba saya carikan gambar lagi. Oh, ternyata gambarnya cuma satu itu aja, dan itu cuma bilang page one gitu ya. Ya maaf ya nggak ada contoh lain, tapi kalau Anda lihat-lihat gambar saya yang lain, Anda bakalan bisa lihat bahwa gambar saya kasih alt tag dan title tag dari kata kunci yang saya incar gitu ya. Jadi misal saya ini ngincar keyword halaman 1 di Google, pasti ada seharusnya ada gambar, apa itu namanya, seharusnya ada gambar yang saya kasih alt
atau tadi alt atau apa tadi, alt dan title tag ya. Tapi ini mungkin karena saya males ya, jadi nggak saya kasih ya, whatever lah. Kemudian setelah itu apa lagi ya? Jadi tadi kan heading satu ya kan, gambar dan di pertama. Kemudian saya juga pastikan saya ini ada apa itu namanya, di heading kedua juga saya kasih, di heading ketiga juga saya kasih, dan tidak semuanya mirip gitu ya. Jadi nyerempet gitu gak apa-apa. Jadi tidak, pokoknya enak dibaca lah, karena yang penting itu pada akhirnya adalah manusia yang baca gitu ya. Jadi bukan bukan masalah Anda ranking tinggi dan ya tidak ada yang baca, akhirnya nekan tombol back di browser Anda ya sama aja. Itu juga bakalan merusak SEO Anda secara keseluruhan ya. Anda nggak bakalan bisa ranking tinggi dalam jangka panjang jika seperti itu caranya. Jadi saya rasa sekian dari saya. Sebenarnya saya punya course ya tentang dimana saya ngajarin ini semua gitu ya, kemudian gimana cara ngimplementasiinnya gitu ya, dan alasannya kenapa kenapa kok Google itu apa itu namanya, faktor-faktornya kok itu aja, dan ada beberapa hal sebenarnya yang saya sembunyikan di video ini gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak saya share ya, karena saya tahu bahwa dengan informasi yang ini aja, yang gratis saja, jika Anda praktekkan, Anda sebenarnya sudah jauh-jauh lebih baik dari mungkin ya 70% dari internet marketer di luar sana gitu loh. Bahkan eh, tidak banyak sebenarnya yang tahu hal seperti ini gitu ya. Sebenarnya nggak banyak, apalagi jika Anda ngetarget keyword yang tidak kompetitif gitu, seperti misalnya budidaya lele sangkuriang seperti itu. Itu petani lele mereka biasanya tidak tahu tentang search engine optimization. Jadi jika Anda berurusan dengan ceruk pasar yang seperti itu, Anda sebenarnya sudah jauh lebih sakti daripada mereka gitu ya. Jadi ya saya rasa seperti itu. Oke deh, saya share lagi salah satu dari yang saya rahasiain ya. Jadi pastikan Anda ngelink ke situs luar yang relevan dengan artikel Anda, deng, tapi jangan dengan anchor teks yang yang Anda kompetisikan gitu, yang Anda target gitu ya. Nah, Anda bingung kan ya pasti. Maaf, saya juga bingung jelasinnya kalau videonya durasinya cuma 15 menit. Jadi ya saya rasa sekian untuk yang on page SEO ini. Saya punya produk premium yang bakalan jelasin banyak tentang hal ini, yaitu Ultimate on page SEO, nanti bakalan saya tambah di sini. Dan sekarang masih saya rahasiakan, masih belum saya kasih tombol beli sehingga belum ada yang bisa beli ya. Tapi coba aja ketika Anda lihat video ini, Anda cek di bagian premium ini dan lihat apakah sudah ada. Kalau sudah ada berarti Anda sudah bisa beli, atau Anda bisa beli SEO Linking Guide ini. Jadi SEO Linking Guide ini saya ngajarin tentang off page SEO, dan sebagai bonusnya adalah Ultimate on page SEO, akses gratis 14 atau 13 video tutorial tentang on page SEO aja. Jadi ya saya rasa sangat worth it lah. Jadi ya selesai promo saya. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Yuk kita ke video selanjutnya untuk bicara tentang off page SEO. Salam senyum.